Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa peperangan dalam tanda kutip antara Komisi 3 DPR RI dengan PPATK serta Menko Polhukam sepertinya semakin memanas. Karena apa? Hari ini kita sudah mendapatkan kabar bahwa Menko Polhukam dan juga Ketua PPATK sudah dipanggil oleh Presiden, dan intinya Mahfud MD menyampaikan bahwa pada saat beliau dipanggil oleh Presiden diminta untuk hadir ke DPR RI, Komisi 3 tepatnya, untuk menjelaskan temuan mengenai uang 349 triliun rupiah tersebut. Pencucian uang itu modusnya seperti apa, bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kasus yang merugikan negara. Ini bukan uang yang sangat sedikit teman-teman, tetapi ini adalah uang yang sangat besar, dan ini pun transaksi mencurigakan. Pencucian uang dugaannya terjadi dari tahun 2009 hingga 2023. Lantas selama ini ngapain aja? Lantas masyarakat juga, kalau aku lihat di sosial media, banyak yang mendukung PPATK dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Karena apa? Pada saat kita lihat ya, ada rapat khusus, rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Ketua PPATK. Kita bisa melihat bagaimana dalam tanda kutip ini Ketua PPATK, Ivan Yustivianda, itu terlihat sepertinya terintimidasi oleh Benika Harman, Komisi 3 DPR RI. Ada berbagai macam pertanyaan dan juga pernyataan yang intinya adalah menyalahkan PPATK dan juga Menko Polhukam. Kalian ini kesannya lancang sekali ya, membongkar data-data mengenai 349 triliun rupiah tersebut ke media massa, ke sosial media. Padahal data itu belum diverifikasi. Lantas seperti biasalah, kita tahu namanya juga anggota DPR. Tugas mereka adalah membuat undang-undang. Mereka kembalikan lagi ke undang-undang. Coba sebutkan nih, bagian undang-undang mana yang menyebutkan bahwa Menko Polhukam atau PPATK itu berhak mengumumkan data-data tersebut ke media massa. Kita akan coba bahas lebih detail pasal-pasalnya, karena bagi aku pribadi teman-teman, kalau hanya untuk sekedar mencari pasal, mencocokkan dengan perbuatan ini dan itu bukanlah pekerjaan yang sulit ya. Apapun di Indonesia, pasal itu bisa aja dicari-cari, bisa aja diinterpretasikan. Karena pasal itu adalah kata-kata, ada interpretasi, ada penjelasan dan juga penjabaran, ada juga perpresnya juga, ada peraturan presidennya. Misalnya begini, boleh atau tidak info dibuka ke publik? Kemudian dari Ketua PPATK saat ditanya sama anggota Komisi 3 DPR RI bilang bahwa boleh jika menjadi perhatian publik. Kemudian ditanya, pasalnya mana? Sebutkan dong. Katanya adalah pasal 92 ayat 2. Keterbatasan mungkin dari Ketua PPATK tidak bisa menyebutkan secara detail, tetapi dari turunan pasal 92 ayat 2 ini, kemudian ternyata kan ada kayak perpres ya, arahan dari Presiden bahwa ini intinya adalah sudah dibacakan, pasal 92 ayat 2, pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian diatur oleh peraturan Presiden. Kemudian aku cek nih teman-teman, ada beberapa data-datanya peraturan Presiden ini contohnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada beberapa pasal diantaranya menurut aku bisa kita interpretasikan di sini, dan ini juga tidak salah banget. Makanya Pak Mahfud MD dalam keterangan terbaru mengatakan bahwa ya, saya diminta oleh Presiden untuk menjelaskan tentang temuan dana mencurigakan dugaannya adalah pencucian uang 349 triliun rupiah tersebut, tapi tetap on the right track dalam undang-undang yang berlaku. Mahfud MD bukan orang sembarangan, dia adalah profesor di bidang hukum, jadi dia sudah mengerti. Pasal 2, Komite TPPU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pak Mahfud MD adalah ketuanya, selain menjadi seorang Menko Polhukam juga. Nah, ditanya sama Komisi 3 DPR RI ke Ketua PPATK, sudah dilaporkan belum ini ke Presiden? Jawabannya adalah begini, aku masih ingat banget pada saat disiarkan dari TV Parlemen, sudah dilaporkan ke Menseskap, Pak Pramono Anung. Kok dia yang telepon, kenapa? Jadi ada salah satu pertanyaan bahwa Pramono Anung tuh menelpon ke Ketua PPATK. Ini aneh katanya, kenapa begitu? Ya, aku nggak tahu ya bagaimana sistem birokrasinya, tetapi kan pada intinya yang penting sudah sampai ke Presiden. Kemudian ada statement dari Ahmad Syahroni, Ketua Rapat dalam raker tersebut, interupsi. Teman-teman, gimana kalau rapatnya tertutup saja?
Kalau ada yang sensitif mungkin agar tidak diketahui oleh media, ini ada apa begitu ya? Aneh ya. Akhirnya karena memang ngomongnya di depan media, anggota Komisi 3 DPR harinya gue bilang, gak usah deh ngapain ditertutup, kita terbuka aja semuanya. Mungkin akan menjadi berbeda cerita kalau seandainya ini terjadi tidak dalam pengawasan media dari TV parlemen tersebut. Ini kan juga disiarkan di semua TV berita Indonesia, teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang janggal banget, harus ada yang ditutupi. Nah, kemudian juga kembali ke mengenai pasal tadi, misalnya ada beberapa hal lagi. Pasal 3. Ya, ini kan peraturan presiden ya teman-teman, jadi khusus turunan dari pasal tersebut. Komite TPPU bertugas mengordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengkoordinasikan, oke, apakah ada pasal yang mengatakan bahwa nggak boleh bahwa kalian ini mengumumkan ke media massa? Lanjut lagi, dalam hal diperlukan, Komite TPPU dapat mengundang kementerian, lembaga, badan asosiasi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan atau jasa, ahli, atau pihak lainnya yang dipandang perlu. Ini yang aku garis bawahin ini adalah bagian yang subjektif. Atau pihak lainnya yang dipandang perlu. Apakah media massa juga salah satu bagian yang dianggap perlu? Ini juga diatur dalam undang-undangnya, bisa menjadi interpretasi. Karena kan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa tidak boleh diumumkan data-datanya secara detail ke media massa. Dan yang diumumkan itu bukanlah kayak namanya siapa nih yang dugaan pelaku pencucian uang tersebut, kan tidak kita dengarkan dari Mahfud MD. Mahfud MD hanya mengatakan angka fantastis tersebut yang kemudian dari anggota Komisi 3 DPR RI dengan tegas mengatakan bahwa Anda ini ada niatan politik. Ini pada saat ngomong dengan Ketua PPATK. Aku nggak tahu apakah nanti pada saat ngomong dengan Mahfud MD, Pak Beni ini berani sedahsyat, sepedes omongannya ke Ivan Yustivianda, ke Pak Mahfud MD maksudku. Kita akan lihat nanti apakah seperti itu juga sama. Kalian ini katanya ini ada motif politik. Kalian tuh nggak boleh kayaknya marah-marah gitu. Aneh banget. Kenapa gitu doang marah-marah gitu? Coba kita simak dulu pada saat Pak Beni, anggota Komisi 3 DPR RI, lagi marah-marah ke Ketua PPATK. Menko Polkam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Oh. Ya. Iya. Mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Ini bukan pertanyaan, tetapi adalah itu statement. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Oke, peraturan tersebut yang sudah aku bahas di pembahasan sebelumnya. Nggak, pasal mana? Ini turunan dari Pasal 92 ayat 2. Pasal 92. Ya, itu yang aku bahas tadi teman-teman. Kalau masalah pasal tuh bisa dicari-cari sebenarnya. Dan dari peraturan presiden ini juga kan bisa diinterpretasikan kalau memang proses pencegahan mengenai pencucian uang ini dinilai dengan mengundang media, memberikan media info tersebut yang tidak detail, itu bisa menjadi salah satu strategi dari PPATK dan juga Pak Mahfud MD, yaitu juga bisa menjadi interpretasi. Kan tidak ada juga pasal yang menyebutkan bahwa tidak boleh data rahasia tersebut. Ngomongin soal data rahasia, apakah menurut kalian cuman data mengenai bahwa 349 triliun rupiah dugaannya adalah total uang yang menjadi dana pencucian uang dari tahun 2009 hingga 2023. Apakah itu sebegitu secretnya, membahayakan negara? Apakah seperti itu? Ya memang ada sebagian pengamat yang mengatakan, iya Anjas itu bisa bahaya karena nanti kalau sudah ketahuan ada informasi tersebut, nanti para pelaku tuh mereka akan bisa dengan cepat menghilangkan jejak-jejaknya. Well, ini it could be possible gitu, tetapi kan bagian pencegahan juga sekarang kalau untuk mengetrace-nya kan kita nggak bisa dengan semudah itu mengatakan bahwa 349 triliun kalau dari PPATK nggak punya data-datanya, kecuali yang dikeluarkan dari PPATK itu adalah nama-namanya ini, itu baru sudah bisa masuk kena pasal. Tapi kalau ini sih, ya ini adalah hal yang sangat
general informasi banget gitu. Dan Indonesia untuk kasus ini menurut aku setuju mendukung PPATK dan juga Pak Mahfud MD karena sudah begitu urgent banget kasus korupsi atau hal ini bukan korupsi ya, tetapi ini adalah pencucian uang dan ujung-ujungnya juga bisa melibatkan korupsi juga, melibatkan oknum-oknum tertentu. Lanjut lagi yang dikatakan dari Komisi 3 DPR RI pada saat rapat dengan Ketua PPATK beberapa waktu lalu. Kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Nah, ini adalah mengenai statement tadi juga ya dari Ahmad Syaroni yang bilang minta tertutup saja rapatnya. I don't know, ini apakah sebuah gimmick-gimmick doang? Karena kalau sudah ngomong sama politisi itu tidak bisa kita terjemahkan letter luck teman-teman. Nah, kemudian dari beberapa hal ada pasal 4 yang terakhir yang menurut aku juga poin penting ya dalam melaksanakan tugasnya. Komite TPPU melaksanakan fungsinya. Ini Pak Mahfud MD yang sebagai ketuanya. Pertama, perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bisa aja dengan menggunakan media massa, mengeluarkan general info mengenai 349T tersebut adalah strategi untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sudah ada info yang digembor-gemborkan di media massa buat orang-orang yang mau berencana melakukan pencucian uang, mereka sudah ketakutan. Ini adalah strategi. Bisa juga, kan tidak disebutkan strategi itu apa saja. Kalau yang disampaikan ke media massa itu adalah bagian strategi, ya dan itu berhasil, ya itu juga harus diakui nggak bisa dipidanakan. Seperti Arteria Dahlan kemarin mengatakan bahwa Mahfud MD bisa kena pidana loh 4 tahun penjara. Itu bagi aku sangat aneh sekali. Yang kedua adalah pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan ada beberapa komponen-komponen lainnya kalian bisa baca di sini. Tetapi pada intinya adalah pasal-pasal itu bisa dicari-carilah. Kita kan tahu sendirilah, ini kan kata-kata ya yang dibuat oleh anggota DPR, pasal-pasal aturannya kita menghargai itu juga. Tetapi bukan berarti kita menyampingkan core atau inti dari permasalahan utama. Permasalahan atau core dari ini semua adalah mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dengan nilai 349T tersebut. Harusnya anggota DPR, Komisi 3 DPR RI itu fokus ke arah ke situ gitu, bukan malah mengurusi tete-tete bengeknya gitu. Jadi kalau memang seandainya nih Mahfud MD terus juga Ketua PPATK melanggar aturan atau kode etik tertentu, itu nanti diurusnya gitu. Kenapa nggak sekarang fokusnya adalah mengenai uang 349T tersebut? Makanya nggak heran Presiden sudah memerintahkan Mahfud MD untuk menjelaskan kepada masyarakat dan juga DPR RI tentang temuannya tersebut dan pengertian mengenai pencucian uang tersebut. Jadi yang membuat aku geram dan juga geli adalah reaksi dari anggota Komisi 3 DPR RI yang begitu reaktif dengan perintilan-perintilannya. Ketua PPATK-nya dicecar, dikatakan politik ini dan itu, tanpa mendengarkan bagaimana dia mendapatkan data-data dan sebagainya. So, ini membuat kita sulit ya untuk tidak berpikir negatif kepada anggota DPR RI. Kita tantang nih, semoga anggota DPR RI dengan adanya kasus ini, dulu juga sama kan ya, ada kasus Gayus Tambunan yang pegawai pajak gitu. Heboh banget, tapi sekarang ada lagi nih bapaknya si David ya, juga sama, anggota pajak juga dari Kementerian Keuangan. Nanti juga ada lagi, kayaknya viral doang itu di Indonesia, walaupun sudah seheboh apapun, pada akhirnya nggak akan tertangani dengan baik. Mudah-mudahan di viral kali ini mengenai 349T ini benar-benar bisa memberikan pelajaran tidak hanya untuk lembaga Kementerian Keuangan, tetapi semua lembaga negara. Aneh banget sih, di Kementerian Keuangan itu banyak potensi terjadinya pencucian uang atau korupsi dan sebagainya, karena si penagih pajak dan juga wajib pajak, pengusaha-pengusaha gede, mereka tuh sering ketemu gitu kan ya untuk menemui dengan berbagai macam alasan. Kalau kita lihat contoh di negara-negara maju, mereka itu sudah punya sistem bagaimana wajib pajak membayar ke pemerintah begitu, dan dihindari sekali ada ketemuan antara manusia karena disitulah potensi-potensi terjadinya kerugian negara itu dari satu lembaga negara aja, belum lembaga negara yang lainnya. Kita akan terus kawal mengenai ini, jangan sampai menguap begitu aja. Secara pribadi aku mendukung Pak Mahfud MD untuk berani terus membongkar kasus ini 349T. Siapa aja sih orang-orang yang selama ini mencuci uangnya, dan aku yakin ada juga dugaan korupsi
korupsi dalam uang yang sebegitu banyaknya. 15 tahun terakhir teman-teman, mudah-mudahan Indonesia tidak terjebak dalam negara berkembang saja, karena negara berkembang tuh biasanya banyak orang korupsi, dan kalau mau jadi negara maju, biasanya negara tersebut korupsinya itu sangat kecil sekali. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.